digoyang-goyangkan sudah bunyi. Ini berarti PTC ini sudah rusak. Kita colokkan lagi listrik PLN. Mudah-mudahan hidup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan CEO Teknisi Kampung. Semoga bermanfaat bagi orang banyak dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Teknisi Kampung. Kali ini kita dapat panggilan lagi ke daerah pesisir Narukan. Lagi dapat servis kulkas merek Polytron. Nah, ini Polytron, dia itu kata yang punya kulkas ini nih tidak dingin. Entah itu tidak dinginnya dikarenakan kompresor tidak bekerja atau bagian termostat yang mati. Oke, kalau seandainya kedua komponen itu antara termostat sama PTC atau overload itu tidak dingin, tidak bekerja, maka kompresor itu tidak akan bisa hidup, tidak akan bisa berputar. Oke, sekarang kita cek sama-sama apakah kerusakan yang terjadi pada kulkas satu pintu merek Polytron ini di sini sudah diganti kondensor, jadi kondensornya itu aman. Sekarang yang jadi pertanyaan adalah apakah kompresor ini hidup atau mati. Kalau seandainya kompresor mati, itu ada dua kemungkinan yang bermasalah di bagian PTC atau overloadnya dan di bagian termostatnya. Oke, sekarang kita cek sama-sama. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari tim servis kami. Oke, sekarang kita cek. Yang harus kita sediakan adalah tang ampere untuk mengetahui arus PLN masuk atau tidaknya ke bagian kompresor kulkas. Oke, sini bro, dekatkan bro. Nah, ini masih 0. Kita colokkan ke listrik PLN. Nah, di sini tertera 2,2. Ampernya tinggi, 2,2. Biasanya di nameplate-nya, mana ini nameplate-nya nih? Ketutupan kondensor di sini biasanya 0,75 atau 0,7. Oke, sekarang kita cek. Karena ini arus listrik masuk tapi ampernya tinggi, kita cek bagian ini dia, bagian overload sama PTC-nya. Biasanya bagian ini yang bermasalah. Wah, di sini aduh, ini dia hewan pengerat sudah memakannya ini. Nanti kita isolasi. Nih, nanti kita isolasi. Dan saya curiga sama PTC-nya, dikarenakan PTC-nya ada yang terbakar kayaknya nih. Kita buka PTC-nya. Nah, seperti itu. Dan ini dia. Nah, kayak terbakar. Ini dia. Oke, kita buka PTC-nya, bro. PTC-nya buka. Nah, itu digoyang-goyangkan sudah bunyi. Ini berarti PTC ini sudah rusak. Karena apa? Kalau kita goyang-goyang kayak gini, nah, ini dia itu berbunyi. Berarti soket bagian dalam itu tidak menyentuh ke batangan yang di tengah yang bulat itu. Nih. Oke. Sekarang kita ganti PTC-nya ini dengan PTC yang baru. Mudah-mudahan unit ini kembali normal dan awet lagi. Jangan lupa nanti kita isolasi bagian yang digigit tikus ini. Oke, setelah kita ganti
PTC-nya dengan PTC yang baru, dan kita cek di sini. Di sini kita colokkan lagi ke listrik PLN, apakah kompresor ini hidup atau tidak. Oke, sekarang kita colokkan lagi ke listrik PLN. Mudah-mudahan hidup ya. Nah, itu kompresor sudah jalan. Di sini ampere 0,6 turun ke 0,5. Loh, kok rendah? Di sini kompresor sudah jalan, tapi saya curiga sama ampernya yang masuk ini 0,5. Sedangkan di sirkulasinya ini, las-lasannya ini tidak ada bekas oli-oli yang keluar. Di sini pesisir ya, kayak gini sudah kondisinya, banyak yang karat. Coba dicek setrumnya bro. Dipegang, panas, mulai panas. Oke, ini mulai panas di pipa tekannya ini. Nah, di pipa tekannya ini mulai panas. Kita tunggu beberapa saat lagi. Mudah-mudahan unit ini kembali normal dan awet lagi. Sebenarnya kalau seperti itu kerusakannya karena ini sudah diganti kondensor. Biasanya kalau belum diganti kondensor itu biasanya kalau seandainya kompresornya hidup, biasanya dia ada problem di bagian kondensornya. Tapi ini sudah diganti kondensor, jadi problemnya itu hanya ada di bagian PTC-nya. Oke, sekarang kita tunggu beberapa saat. Mudah-mudahan unit ini kembali normal dan awet lagi. Ini kita pastikan dulu ampernya di sini berapa ini. .7 kayaknya, 0,7. Di sini tertera 0,5. Apakah ini normal atau tidak? Kita tunggu 20 menit. Seandainya tidak keluar salju di bagian dalamnya itu, berarti di sini ada kebocoran. Entah itu kebocoran di las-lasannya ini, sambungan-sambungannya, atau di bagian dalam ini. Di sini ada las-lasan ya. Sudah timbul saljunya di sini. Sudah timbul saljunya. Ini ada saljunya di sini sudah. Ini belum dapat 10 menit, belum dapat. Mudah-mudahan unit ini kembali normal dan awet lagi. Mudah-mudahan unit ini kembali normal dan awet lagi. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube kami agar kami bisa berbagi rezeki, berbagi pengalaman dengan sesama yang membutuhkan. Semoga yang dukung channel YouTube kami diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan tetap amanah. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Terima kasih.